Baik, anak-anak semua, hari ini kita mulai dengan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 16 September 2025. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semua, bagaimana kabar kalian semua? Baik ya. Baik, selanjutnya hari ini siapa yang hadir kan? Ya, Kiano sama Rehan ya. Keterangannya apa nak? Kiano? Ya, izin. Oke. Lalu Raihan? Baik, Raihan sakit ya. Kita doakan semoga Raihan lekas sembuh nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya minggu lalu kita udah belajar kan mengenai format file ya. Apa saja format file yang ada di program aplikasi. Setelah itu ada juga mempelajari fitur-fitur yang ada di program aplikasi Microsoft Word. Masih ingat anak-anak semua? Masih ingat? Baik, nah di sini seperti biasa ya. Seperti biasa Bapak akan memberikan nilai tambahan ya. Sebelum kita memulai materi kita selanjutnya. Nah, di sini kelihatan nilai kemarin tertinggi diperoleh oleh Alia Nuraini ya. Oke, beri plus buat Alia Nuraini ya. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Nah, siapa yang tahu nih format file yang digunakan untuk program Microsoft Paint? Ada yang tahu? Microsoft Paint? Berikan Hasbi. JPEG. Oke, Hasbi bilang JPEG. Ya. Ada lagi selain JPEG? Ada. Ya, siapa yang tahu? Ada tanya? Ya, Kansa? PNG. PNG. Ada lagi? Selain JPEG dan PNG? Ayo kelompok lain, yang atas silakan. Iya, PMP. Pinter ya. BMP. Betul semua jawabannya? Betul semua ya. Oke, Asbi benar, Kansa benar, dan Neta benar. Beri plus benar semuanya. Oke. Berarti dapat poin ya. Untuk Neta berarti ada 5 poin jadinya ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan kegunaan tabel dan grafik dalam penyajian data yang diberikan. Ya. Lalu tujuannya menggunakan fitur tabel dan grafik pada program Microsoft Word secara tepat sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel dan grafik yang rapi, informatif dan menarik. Ya, seperti itu. Lalu merefleksikan alasan pemilihan jenis grafik yang digunakan berdasarkan data yang berbeda yang terdapat pada tabel yang kalian buatkan. Ya. Mengimplementasikan kemampuan dalam membuat tabel dan grafik sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Jadi kita belajar hari ini juga kalau bisa diaplikasikan ya di kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu. Yang pertama pengertian tabel. Ya, sebelum kita mulai Bapak ingin tahu nih, di antara kalian sudah pernah melihat tabel? Sudah. Siapa yang sudah? Katanya? Ya. Oke, sudah semua ya. Alhamdulillah. Berarti kalian tahu ya. Cuman kalian mungkin belum pernah membuat tabel. Ya, sudah pernah melihat tapi belum pernah membuatnya. Ya, tabel adalah suatu penyajian data atau informasi yang disusun
secara sistematis dalam bentuk baris, row, dan kolom. Tabel digunakan untuk mempermudah pembacaan, perbandingan, dan analisis data karena informasi di data secara terstruktur dan rapi. Ya, jadi intinya tabel seperti ini, ya. Ini tabel namanya. Ya, ini tabel. Oke, apakah seperti tabel namanya? Tidak, ya. Nah, karena dia apa? Belum ada barisnya, pintu serinya. Jadi tabel itu harus ada barisnya. Nah, ini baris namanya. Lalu pengertian grafik. Nah, grafik, ya. Grafik adalah suatu penyajian data atau informasi dalam bentuk visual seperti gambar, diagram, atau chart yang digunakan untuk mempermudah pembaca memahami hubungan pola dan perbandingan antar data, angka dan teks. Ya, angka sama teks aja. Kalau misalnya grafik ini dia dalam bentuk visual, karena untuk kalian lihat, ya, tidak ada angka dan tidak ada teksnya, ya. Teksnya hanya dikit seperti itu, ya. Nah, itulah grafik sama tabel. Lanjut. Ciri-ciri grafik. Yang pertama, menampilkan data secara visual, misalnya garis, batang, lingkaran. Nah, secara visual, ya. Yang garis seperti ini, ya. Nah, itu gini dia. Ini namanya garis. Biasanya ada seperti ini, ya. Titik-titiknya seperti ini. Ini namanya grafik garis. Lalu batang yang seperti ini, ya. Naik turun dia. Ya. Ini namanya batang. Lingkaran berarti dia dalam bentuk lingkaran seperti ini. Oke, langkah membuat tabel. Nah, ini yang akan kita praktekkan hari ini, ya. Pertama, buka program Microsoft Word-nya, ya. Microsoft Word kalian buka, lalu klik pilih tab Insert. Lalu pilih tabel, lalu tentukan jumlah kolom dan barisnya. Nah, kalian tentukan dulu, berapa kolomnya, kamu hitung sesuai dengan nomor KKPD yang akan Bapak berikan nanti, ya. Lalu berapa barisnya, kamu sesuaikan, ya. Setelah itu baru masukkan data ke dalam tabel. Baru kan isi, ya. Di sini nomornya apa, ya. Nama siswanya, nilainya, keterangan. Nomornya 1, 2, 3 sampai 5. Seperti itu, ya. Lanjut, gunakan tabel desain untuk mempercantik tampilan. Langkah membuat grafik. Yang pertama, sama, ya, sama-sama menggunakan tab Insert. Cuma bedanya sini kita yang tabel tadi menggunakan tabel, kalau ini kita menggunakan namanya chart, ya. Chart and English di Indonesia grafik, ya. Oke. Pilih jenis grafik, kolom, garis, atau lainnya sesuai kebutuhan. Akan tentukan mau pakai mana. Yang ini garis, batang, atau lingkaran. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Masukkan data di Excel ini yang muncul. Nah, nanti ada tampilan Excel kecil dia, ya. Itu nanti kamu sesuaikan datanya yang ada di tabel, ya. Nah, misalnya nama siswa siapa aja, nilainya berapa, ya. Bisa kamu copy, ya. Nanti ada videonya, aku jelaskan, ya. Gunakan chart design untuk mengubah warna dan kita akan menyaksikan video edukasi, ya. Video edukasi bagaimana cara membuat tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat tabel di Microsoft Word. Caranya sangat mudah. Pertama, kita pilih menu Insert, kita klik Insert. Kemudian kita pilih table, kita klik table, kita klik menu ini. Kemudian kita tentukan jumlah kolom dan baris. Untuk sebelah sini ini namanya kolom. Di sini saya membuat kolom sejumlah 6 seperti ini. Kemudian barisnya itu ke bawahnya. Di sini saya akan membuat baris sebanyak 8. Jadi jumlah kolomnya ada 6, kemudian barisnya ada 8. Kemudian kita lepaskan seperti ini. Selanjutnya kita bisa masukkan teksnya. Misalnya di sini kolom pertama nomor, kemudian data, di sini nama, kemudian tab lagi, di sini jenis kelamin laki-laki atau perempuan,
seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan mendemonstrasikan ya bagaimana proses pengerjaan tabel dan grafik ya sesuai dengan LKPD yang kalian buat ya. Sambil Bapak jelaskan, kalian sambil praktek ya. Oke, silakan buka programnya ya di Microsoft Word dengan cara mengklik 2 kali yang ada di layar desktop kalian ya. Sudah? Misalnya Bapak cepatan tolong disanggah ya. Pak, cepatan gitu ya. Oke, yang pertama kita buat judulnya dulu. Huruf besar semua ya. Huruf besar semua berarti kita tekan caps lock ya. Daftar nilai informatika. Kalau mau ke bawah kamu tekan enter ya. Kelas 8. Buka kurung 8. Tutup kurung lalu enter lagi. SMP Islam Harmoni Bintang ya. Lalu enter lagi. Anda sama tabel ya dikasih jarak ya. Enternya 2 kali seperti ini. Sudah? Oke. Selanjutnya baru kita membuat tabelnya. Nah, menggunakan tab insert ya. Tab insert lalu kamu klik di sini tabel ya. Kamu klik di sini, boleh mengklik insert table atau bisa menggunakan seperti yang di video tadi ya. Ini ada berapa kolom? Ya 4. Ada berapa baris? Ya, kamu buat sini 4 ya. Lalu ke bawahnya ada 6. Ya. Jika barisnya lebih dari 8, berarti nggak bisa menggunakan cara ini nak. Ya, kamu harus klik yang insert table ini nak. Lebih mudah ya. Nah, kamu tinggal memasukkan saja berapa kolomnya. Oh, kolomnya 4 ya. Nah, isi angka 4. Lalu berapa barisnya? Number of rows ya. Rows itu artinya baris. Ada 6. Lalu kamu klik OK. Maka jadilah tabel seperti yang kalian buat di LKPD ya. Baru kamu isi ya nomor, nama siswa, lalu nilai, lalu keterangannya. Oke? Nomor kamu buat 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nama siswanya ada Andi Pratama. Kalau ke bawah cukup tekan tombol panah ke bawah ya. Ya. Oke. Budi Hartono. Lalu Cindy Aulia. Dedi Putra. Lalu yang terakhir ada Eka Saputra. Nilainya 85, 90, 80, 50, dan 95. Oke, udah jadi ya. Lanjut dengan membuat grafik ya. Nah, ini kalau enter lagi dikasih jarak ya antara tabel dan grafiknya. Jangan kursornya di sini ya. Nah, kalau kursor di sini maka nanti grafiknya di dulu ini ya. Nah, salah ya. Arahkan dulu kursornya ke bawah ya. Enter, kasih jarak, baru kamu sama kayak tadi ya, klik tab insert, lalu chart ya. Nah, karena di sini tabelnya dalam bentuk kolom batang, berarti kalian pilih yang batang ya. Tapi pilih yang 3D ya. Nah, 3 dimensi. Lalu kamu klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini namanya mini Excel. Nah, inilah yang akan ubah datanya sesuai dengan data yang ada di tabel ya. Nah, ini kategori kamu ganti dengan nama-namanya. Nih, kamu blok ya. Di blok Ctrl C lalu Ctrl V ya. Tuh, berubah ya kan. Nilainya juga di blok nilainya ya. Ctrl C
lalu Ctrl V. Tuh. Ya. Yang tidak perlu kamu hapus. Yang di blok, klik kanan, ya. Lalu delete, pilih tabel kolom. Maka kolomnya akan dihapus yang tidak diperlukan, ya. Lalu series ini kamu buat judul dari grafiknya, ya. Daftar nilai informatika, ya gitu ya. Oke, kita close, maka nanti di sini akan bentuk seperti yang ada di LKPD, ya. Ini karena berubah kita buat manual aja, nah. Nah, kita klik manual, ya. Daftar nilai informatika, di enter ya. Kelas 8 tutup kurung, enter ya. SMP Islam Harmoni Bintan. Oke, pinter ya. Kelompok Microsoft PowerPoint udah bisa membuat tabelnya, tinggal membuat grafiknya ya. Oke, sama juga dengan kelompok Microsoft Excel, tinggal membuat grafiknya ya. Lalu kelompok Microsoft Word, alhamdulillah udah lengkap ya. Oh, luar biasa ya, beri close buat kelompok Microsoft Word ya. Sudah bisa membuat tabel dan grafiknya. Kita count dulu nak ya. Oke, biar kalian lebih semangat ya. Lebih semangat, lebih happy ya. Silakan dibuka aplikasi countnya nak. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan masukkan pinnya. Sudah masukkan pinnya semua. Oke, pinnya 892 626. 892 626. Oke. Setelah kalian isi pinnya, baru kalian ketik nama kalian. Nama panggilannya saja. Ya. Ya. Alhamdulillah Mas sudah masuk ya. Fahri, Sherin. Ayo Pak lagi siapa yang belum? Oke, Alia. Mesya, Asbi, udah semua ya? Udah semua? Udah belum? Nah ya, bagus ya. Oke, kita mulai. Baik. Kita mulai. Persiapan 3, 2, 1. Oke, silakan. Suatu penyajian data atau informasi yang disusun secara sistematis dalam bentuk baris, row, dan kolom disebut dengan apa ya? Oke, hampir betul semua ya. Alhamdulillah. Siapa yang salah nih? Ya. Mari ya. Oke, gak apa-apa ya. Lanjut ya. Siapakah yang memperoleh nilai tertinggi? Kita lihat. Ya, Neda. Pertanyaan keempat, klik tab insert lalu klik pilihan cat merupakan salah satu langkah-langkah dalam membuat ya, jawabannya grafik ya. Ada yang menjawab diagram dan menjawab tabel. Oke, siapa yang masih memimpin kira-kira? Ya, masih Sherin ya. Berikut dulu Sherin. Ya. Siapakah yang menjadi sang juara hari ini? Ya. Oke, dulu tinggal. Oke. Oke, juara dua kita dan juara satu siapa? Oke. Oke. Udah cukup ya? Udah seger kan? Udah semangat? Udah happy ya? Baik, lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah, siapa nih kira-kira kelompok yang ingin tampil ke depan untuk presentasi?
Oh, Sherin. Oke, silakan Sherin dari kelompok Microsoft Word. Perwakilan kelompoknya 2 orang ya. Silakan. Saya duduk nanti Asli yang menjelaskan ya. Ini LKPD udah ada. Masa bawah. Oke. Silakan. Pak, boleh nggak ya? Oke. Oke, Sherin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Microsoft Word akan mempresentasikan cara membuat grafik dan tabel. Pertama-tama, klik program Microsoft Word 2 kali kliknya. Oke, kalau yang lain perhatikan ya langkah-langkahnya. Jadi yang pertama Sherin membuat dulu tabelnya dulu ya. Setelah tabelnya dibuat, isi tabel dengan data yang ada di LKPD. Lalu setelah dibuat tabelnya sesuai dengan yang ada di LKPD, lalu tekan chart. Pilih grafik yang mau dibuat. Ya udah, oke, beri plus buat kelompok Microsoft Word ya yang telah presentasi tugas kelompoknya. Ya, walaupun ada beberapa hal yang masih belum dipahami, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Pada Mas Sherin dan Hasbi silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Oke, baik, Bapak sedikit mereview ya apa yang telah kelompok Microsoft Word praktekkan tadi ya. Tidak apa-apa nak ya, ada kekurangan dikit nggak apa-apa. Yang penting kalian udah berani ya tampil di depan kelas, itu luar biasa nak ya. Mudah-mudahan ya kalian menjadi generasi penerus guru-guru kalian ya. Amin, seperti itu ya. Baik, di sini kurangnya apa nak? Ya, di sini kamu tengahkan dulu. Nah ini, pertengahkan ya. Di blok semua tabelnya, lalu kamu klik center. Gak usah bingung lah ya. Nah itu yang pertama. Lalu ini juga grafiknya, cukup klik center. Sudah selesai. Oke? Nah, lalu misalnya mengubah ininya, tinggal diblok aja nah ini, ya. Diblok, ya. Lalu ini overlay kan, void, lalu ketik overlay. Nah ini, ya. Warnanya warna hitam, bila ini nak. Nah ini, ya. Lalu di sini kamu ubah lagi nih, ya, warna merah kan. Ini super black juga misalnya, super black. Ini juga nilainya juga, misalnya warna biru ya. Nah. Oke, ini ya. Ya anak-anak semua, anak-anak hebat semua ya. Tanpa terkecuali ada 3 kelompok ya. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Ya, Bapak ingin bertanya nih, ya, apa pengalaman kalian setelah praktek hari ini? Ya, Neta silakan. Jadi Pak, setelah Ya. saya menggunakan Microsoft Word, saya baru tahu ternyata dengan aplikasi Microsoft Word kita bisa membuat tabel dan juga membuat grafik. Ternyata grafiknya itu dibentuk dari tabel yang kita buat Pak. Nah, turunnya grafik itu ditentukan dengan data yang ada di tabel. Itu aja sih Pak yang membuat saya tertarik dari pengalaman yang selama saya praktek tadi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Jadi apa yang kami praktekkan itu, ya kan bisa memberikan pengalaman kalian supaya kelompok lain juga merasakan. Kok sama pengalamannya ya? Ini adalah pengalaman yang baru ya buat kalian. Kamu kawan kelas 7, kamu mempelajari Word itu hanya mengetik kan? Ya, mengetik sebuah teks. Habis itu kalian bisa memasukkan sebuah objek berupa gambar kan? Nah, bagaimana gambarnya itu tidak menimpa teksnya, ya? Masih ingat kan kelas 7 kemarin? Nah, jadi kelas 8 ini ada peningkatan lah ya.
dari biasa yang mengetik, ya, kelas 8 ini kamu udah bisa membuat sebuah tabel. Ya. Dari tabel nge-link dia langsung menjadi sebuah grafik. Ya. Nah, jadi ada peningkatan. Jadi kalian punya kemahiran, ya, skill, kemampuan baru. Semoga dengan ilmu ini, ya, bisa kalian terapkan di masyarakatnya. Misalnya kamu sebagai remaja masjid, ya, kamu bisa, ya, menerapkan ilmu ini. Kamu membuat laporan keuangan masjid, nak, ya, nomornya, hari tanggal berapa, ya, laporan kas masjid tiap hari Jumat, ya, tanggal sekian berapa pemasukannya, ya, berapa pengeluarannya, lalu berapa sisa saldonya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ya, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, ya. Ada MPS-nya? Ada. LKS-nya halaman 24, ya. Nomor 1 sampai dengan halaman 26, ya, nomor 20. Oke? Ya. Jelas, ya? Dikumpulkan minggu depan, ya. Dan sekalian minggu depan juga bagi kelompok Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint, ya, persiapkan diri kalian untuk tampil di depan kelas. Apa pertanyaan? Ya. Dalam membuat sebuah tabel, ya, misalnya, ya, kolomnya ada 8, ya, lalu barisnya ada 6. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, sering. Pertama, klik step insert, Ya. kemudian klik table, kemudian klik insert table, lalu isi kolom dan barangnya yaitu rownya. Untuk kolomnya itu 8 dan untuk barisnya 6, lalu klik OK. Oke. Pintar, ya, Pak Ibu, ya. Oke, anak cepat. Oke, pintar, ya. Alhamdulillah, sharing luar biasa. Karena dia udah praktek, otomatis langsung ini, ya, termemori, ya, teringat, ya, apa yang udah dipraktekkan oleh sharing. Jadi sharing tinggal hanya menjabarkan lagi jawabannya. Baik, simpulan kita hari ini adalah bagaimana Bapak harapannya kalian semua bisa membuat, ya, membuat tabel dan grafik, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tabel, kamu bisa latihan di rumah. Ya, misalnya, Pak, tolong Pak buat di tabel ini. Kamu bisa nanti buat di rumah. Jadi ilmu ini bermanfaat, nah, ya, bagi diri kalian dan bagi masyarakat. Ya, laporan keuangan masjid, laporan penjualan ibunya, ya, atau laporan apapun. Bisa kamu aplikasikan di masyarakat nanti, ya. Itu harapan Bapak. Jangan sampai ilmu ini dilupakan, ya. Karena sampai kalian nanti ke dunia kerja pun, kalian kuliah pun, ilmu ini tetap digunakan, nah, ya. Nah, jadi jangan lupakan. Oke, itu dari Bapak, ya. Lebih kurangnya mohon maaf, ya. Yang jelas kalian tetap semangat, ya. Apapun itu tetap semangat dan rajin belajar. Oke. Baik, kepada ketua kelas mungkin bisa menutup kelasnya. Silakan. Bersiap.